Ini menjadi sejarah hukum terburuk dalam proses hukum peradilan di Indonesia. Masukin buku tuh. Nah, ini adalah gambaran itu. Jadi semua membaca dan melihat. Penyusun buku, Pak. Yang ketiga, ini pengadilan rakyat. Bahwa walaupun yang hadir adalah kuasa hukum, prinsipal, pihak-pihak, tapi rakyat melihat semua. Dan di forum persidangan juga terlihat aspirasi rakyat. Aspirasi rakyatnya adalah menghendaki keadilan. Dan bacaannya sekarang adalah ketidakadilan. Dan lebih jauh lagi rakyat sudah melihat sekarang bahwa dari persidangan 1, 2, 3 sebetulnya sudah bisa kita simpulkan bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yakin? Kalau dia berani dan punya nyali menunjukkan ijazahnya, dipastikan ijazahnya palsu. Jadi ini sudah ada kesimpulan. Ya, saya kira dari sisi rakyat memandang, rakyat melihat seperti itu. Maka mau tidak mau, ini kenapa ada DPR, MPR, gitu kan? Ini supaya segera saja Jokowi dimakzulkan, di impeachment. Persidangan PN Jakarta Pusat, perdata ini alat bukti. Buktinya apa? Salah satu buktinya hakim kabur. Setelah berpihak. Tentu berpihak dengan analisis dari kuasa hukum bahwa ini ada intervensi kekuasaan dan tidak mampu mengendalikan aspirasi kedaulatan rakyat tentang melihat ijazah ini yang palsu, karenanya akhirnya kabur. Boleh dikatakanlah hakim diusir oleh rakyat. Kalau persidangan yang lalu Jokowi yang diusir, sekarang hakim diusir karena memang hakim telah melakukan contempt of court, melakukan penistaan kepada peradilan. Jadi harusnya ini nanti dihukum. Saya kira kuasa hukum akan menindaklanjuti. Saya kira ini dalam menista dirinya sendiri. hakim menista dirinya sendiri. Saya kira ini penting ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada lawyer dunia, dia biasa orasi di mana-mana, tapi saat ini orasinya tidak besar karena beliau minum jahe. Saya tetap pegangin. Oh iya, belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini sidang kita istimewa ya. Sebenarnya materinya sama saja, akibat yang terjadi pun sama saja, bahkan lebih heboh lagi. Tapi ada yang istimewa karena hari ini ada Pak Amin Rais, Bapak Reformasi Indonesia. Kita berharap kita ambil berkahnya dengan kehadiran beliau. Ini pertanda bahwa Indonesia akan segera dikembalikan kepada kondisi yang baik. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, saya sebenarnya dengan malu hati menampakkan kepada Anda semua bagaimana kondisi persidangan kita yang luar biasa kacau balau. Ya, walaupun kami insya Allah berusaha tidak akan membuat kacau balau karena kami berpegang kepada hukum acara perdata. Di mana letak hukum acara itu? Yaitu bahwa kami sedang berhadapan dengan orang yang memiliki legal standing. Ya, ini adalah gugatan yang luar biasa atau mungkin yang biasa, terserah untuk mengartikannya sebagai apa. Akan tetapi yang sedang kami gugat ini adalah extraordinary. Ya, sebagai pribadi karena perdata dia adalah seorang Joko Widodo, tapi dalam dirinya melekat sebagai seorang presiden. Ini cukup lama persiapannya ya. Mulai dari kami menggugat harusnya sudah ada persiapan. Apa yang terjadi tidak mencapai apa yang disebut dengan persidangan yang sederhana, berbiaya ringan dan mudah ya. Filosofinya bubar semua hanya karena seorang presiden yang pada hari ini sangat berkuasa ya, lebih berkuasa daripada Orban nampaknya ini. Tadi saya mengatakan dengan sangat teguh ya bahwa ada intervensi. Dari mana saya tahu? Simptom atau gejalanya ya. Hakim tidak cukup mampu untuk mandiri ya. Sedangkan beliau dikasih kekuasaan kehakiman, yaitu sebuah kekuasaan yang mandiri yang tidak boleh diintervensi oleh kekuatan manapun dan siapapun. Harusnya cukup ya. Oleh karena itu tentunya hakim harus memiliki value atau nilai-nilai. Saya tidak mengatakan beliau tidak memiliki, tapi tampaknya tidak cukup kuat. Saudara-saudaraku sekalian, mohon terus dipantau. Kami akan mengupayakan hal baru. Apakah Anda ada melihat tadi ada keputusan hakim waktu ditutup? Tidak ada kan? Hakim melarikan diri begitu saja. Jadi kalau minggu lalu atau 2 minggu yang lalu yang diusir itu adalah perwakilan Jokowi, maka hari ini hakim terusir dari ruang sidang. Ini mungkin pertama kali di dunia.
tegaknya keadilan. Masih ada lorong-lorong keadilan tersebut, oke? Jangan sampai hukum takluk kepada politik. Itu ada, ya. Silakan. Demikian saya minta tambahan kepada Bapak Amin. Baik. Baik. Sebelum berakhir, Pak Amin Rais akan menyampaikan sesuatu. Ini Pak Amin jarang begini loh. Putus minta lagi. Putus minta lagi. Dia penasaran. Sepenasarannya kita terhadap ijazah Jokowi. Saudaraku, ya. Jadi saya akan mengutip kata-kata nggak persis Gubernur Lemhanas yang pendukung Pak Jokowi luar biasa dan mengatakan sudah pisah dari Jokowi, meletakkan jabatan sebagai Gubernur Lemhanas. Dan kedua, ada juga pendukung Pak Jokowi yang tadinya itu seperti nggak ada salahnya Jokowi, ya. Namanya Mbak Koni siapa, ahli militer, ya. Koni Rahkanduni, ya. Dan mengatakan bahwa memang people power sudah di depan mata. Ya, saya nggak boleh ngomong seenaknya, ya. Jadi beliau ini mengatakan Pak Jokowi people power sudah di depan mata, ya. Nah, kemudian kalau Pak Andi Wijayanto itu mengatakan demokrasi sudah mendung, dan kalau sampai hujan artinya people power meledak. Nah, kalau saya ini kan agak tahu lah people power itu. Memang kira-kira kalau Mas Jokowi ini tetap saja nekat, akhirnya dia sendiri yang menggali kuburan sendiri, ya. Karena itu kita nikmatilah kehidupan politik sekarang ini, bagaimana seorang yang tadinya itu sepertinya demokrat asli seolah-olah memegang nilai demokrasi, akhirnya belgedu belbeh, ya. Artinya cuma itu kamuflase. Sekarang ternyata dia ingin membangun nepotisme yang sangat telanjang, dinas juga jalan, dan insya Allah yang di langit tidak akan merestui. Saja keadaannya, ya. Manusia lemah, tapi Allah yang Maha Besar akan mengambil keputusan, ya. Saya kira itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.